Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama kami di JP Basket Channel. Kali ini kita bakal ngebahas performance review dari sepatu Tarmac Fast 500 ini. Penasaran bagaimana performa dari sepatu dari brand asal Prancis ini? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai dari traksi. Jadi, menurut kita traksi emang menjadi andalan nih dari sepatu ini. Penggunaan pola yang terinspirasi dari ban mobil ini ternyata emang ngasih grip yang baik banget sih di sepatu ini, teman-teman. Cocok nih buat yang gaya mainnya suka gocek-gocek, yang lincah banget kayak gitu. Terus penggunaan pola traksi yang agak berjauhan kayak gini ternyata emang ngebuat outsole dari sepatu ini tuh nggak gampang angkat debu. Jadi nggak perlu rajin-rajin di kayak gitu, traksinya tetap aman aja tuh kalau dipakai. Nah, yang paling menarik kalau ngomongin traksi sepatu ini tuh kalau ngomongin durabilitasnya, teman-teman. Karena kenapa? Karena outsole dari sepatu ini tuh punya durabilitas yang baik banget. Ini udah kita pakai 3-4 kali kayak gitu, dan kita nggak nemuin tuh outsole yang kekikis banget kayak gitu. Jadi emang material outsole dari sepatu ini tuh ngasih durabilitas yang baik banget, jadi tahan banget walaupun digunainnya di lapangan outdoor sekalipun. Buat yang suka nanya ada dicitnya apa enggak bang gitu, menurut kita sepatu ini tuh kadang ada dicitnya, kadang enggak, jadi enggak konsisten gitu teman-teman, tapi lumayan lah, masih sering ngeluarin dicit juga. Terus kalau ngomongin heel to toe transitionnya, outsole dari sepatu ini kan lumayan rounded gitu teman-teman. Nah, ini emang ternyata ngasih heel to toe transition yang smooth sih di sepatu ini, jadi nggak yang flat kayak gitu. Itu aja sih kalau ngomongin traksi dari sepatu ini. Kalau ngomongin cushion dari sepatu ini, menurut kita cushionnya bukan tipe yang empuk banget gitu ya teman-teman. Terutama di bagian depan nih, cushionnya tuh cenderung tipis. Tapi sesuai sih kayak apa yang dijelasin dari pihak Decathlon, kalau sepatu ini tuh emang didesain dengan mengurangi cushion untuk ngasih court feel yang baik di sepatu ini. Nah, berita baiknya sih itu sih. Kalau ngomongin court feel dari sepatu ini, itu emang berasa low to the ground banget sih. Jadi biasanya ini cocok nih buat para guard yang mainnya kenceng kayak gitu, yang butuhin court feel yang baik. Nah, sepatu ini bisa jadi salah satu pilihan. Tapi kalau buat para big man yang butuh cushion yang tebal kayak gitu, mungkin emang sepatu ini nggak cocok sih buat kalian. Buat impact protectionnya standar-standar aja, nggak yang bikin kaki sakit kayak gitu. Jadi emang cushion dari sepatu ini tuh standar banget sih teman-teman, bukan tipe yang empuk banget kayak gitu. Itu aja sih buat kalau ngomongin cushion dari sepatu ini. Lanjut ngomongin material upper dari sepatu ini. Jadi kalau ngomongin material upper dari sepatu ini, menurut kita materialnya tuh lentur banget ya teman-teman. Nah, berita baiknya materialnya tuh nggak perlu waktu break-in. Jadi waktu pertama kali kita pakai itu langsung merasa nyaman aja itu sepatunya. Terus kalau ngomongin sirkulasi dari sepatu ini, itu materialnya tuh kan punya lubang yang gede-gede banget ini. Nah, ternyata emang sirkulasinya emang baik banget sih di sepatu ini. Jadi nggak gampang merasa panas aja gitu kalau pakai sepatu ini dalam jangka waktu lama. Kalau ngomongin padding di bagian lidah, menurut kita paddingnya emang tipis ya, nggak yang tebal kayak gitu. Kayaknya emang sepatu model kayak gini paddingnya rata-rata emang tipis gitu ya teman-teman. Tapi nggak yang ngebuat kaki berasa sakit gitu kalau talinya dikencengin gitu sih teman-teman. Jadi tetap berasa nyaman sih. Terus kalau ngomongin padding di bagian collar nih, untuk padded collarnya itu kayak yang kita bilang sebelumnya, ternyata emang agak lebih keras kalau dibandingkan dari sepatu lain yang kita review. Tapi setelah kita pakai berkali-kali nih, paddingnya tuh udah mulai empuk gitu, jadi harus sering dipakai-pakai aja, nanti paddingnya juga empuk.
Kalau ngomongin material tali, sebenarnya tali sepatu ini kan ramping dan lebar gitu ya teman-teman. Nah ternyata tali sepatu ini tuh juga agak melar-melar gitu teman-teman. Nah setelah berapa kali kita pakai, ternyata tali sepatu ini tuh uh, rawan banget lepas. Jadi buat amannya mending diikat 2 kali sih. Kalau udah diikat 2 kali itu nggak bakal lepas-lepas lagi sih teman-teman. Gitu aja sih kalau ngomongin material dari sepatu ini. Kalau ngomongin fit dari sepatu ini, jujur kita awalnya agak bingung sih nentuin fit dari sepatu ini teman-teman, karena emang size chart-nya tuh agak beda ya dari Nike atau Adidas kayak gitu. Waktu kita mau ambil sepatu ini pun kita lihat tuh kan biasanya kita pakai ukuran 45, itu panjangnya 29 cm. Nah buat di sepatu Tarmac Fast 500 ini ternyata ukuran 45 itu nggak sampai 29 cm, jadi kita agak bingung nih antara ngambil ukuran 45 atau 46. Nah akhirnya kita mutusin tuh buat ngubungin admin dari pihak Decathlon sendiri, kita tanya sebaiknya kita ambil size yang mana, dan akhirnya disaranin tuh buat ambil size yang 46 ini, yang itu 29 sampai ukuran berapa kayak gitu. Nah akhirnya setelah kita coba, ternyata fit dari sepatu ini tuh bagian kanan kirinya tuh pas sih menurut kita, jadi nggak yang rapat banget gitu tapi nggak yang renggang banget gitu juga, pas banget sih menurut kita. Terus yang jadi masalah nih itu justru bagian panjangnya teman-teman, jadi berasa panjang banget di sepatu. Jadi kalau kita pakai tuh agak berasa ada sisa gitu di bagian depan gitu. Tapi ternyata setelah kita pakai berapa kali nggak terlalu masalah banget sih, karena kaki tuh masih dipegang banget karena kanan kirinya ini kan ngepas banget. Terus ini juga karena menurut kita karena faktor dari sepatu yang modelnya agak ramping di depan kayak gini, jadi kakinya tetap kepegang aja gitu. Jadi buat masalah fitnya kita saranin buat ikutin sentimeternya aja sih teman-teman. Terus kalau ada kesempatan buat coba langsung, amannya sih coba langsung. Tapi kalau kalian masih ragu dan belinya harus online, ada baiknya sih ngikutin kayak kita sih, buat nanyain aja langsung di admin dari Decathlonnya sendiri. Itu kalian bisa ngubungin lewat aplikasi atau websitenya, tanyain aja rekomendasi size apa yang cocok buat kaki kalian. Adminnya ramah-ramah kok, pasti dibantu. Gitu aja sih kalau ngomongin fit dari sepatu ini. Yang terakhir ngomongin support dari sepatu ini. Jadi untuk support di bagian depan nih, dengan adanya face overlay yang nutupin semua bagian toe di sepatu ini ngasih support yang baik sih buat di bagian depan. Terus untuk bagian tengah di bagian samping ini itu disupport dengan baik juga dengan adanya midsole yang dinaikkan ini, dan rubber di samping dinaikkan ini juga. Terus buat support di bagian belakang di heel counternya nih, ternyata emang bener sih tingginya nggak setinggi heel counter yang baik yang biasa kita review, tapi bukan yang jelek banget gitu, lumayan lah, karena didukung juga nih dengan adanya rubber bagian belakang dan midsole yang dinaikkan ini. Terus untuk support di bagian bawah itu adanya power frame dari bahan plastik ini ternyata emang ngasih stabilitas yang baik sih, ditambah lagi dengan outrigger di sepatu ini yang lumayan lebar di bagian depan dan bagian belakang ini, emang ngasih stabilitas yang baik banget sih di sepatu ini. Terus buat kuncian di bagian atas nih, bagian sini nih, menurut kita agak kurang teman-teman. Sepatu ini ngingetin kita kayak sepatunya Kevin Durant yang KD11 tuh. Jadi emang kuncian di bagian sini kan agak kurang tuh. Nah jadi kalau emang mau yang baik, menurut kita saran aja sih, kalau diikatnya tuh diikat dengan kencang aja sih buat dapat kuncian yang baik di sepatu ini. Gitu aja sih kalau ngomongin support dari sepatu ini.
Oke, secara keseluruhan, menurut kita sepatu ini emang nggak cocok sih buat kalian para big man yang cari sepatu dengan kusion yang empuk kayak gitu. Mungkin kalian nggak cocok dengan sepatu ini. Tapi dengan fitur apa aja yang diberikan di sepatu ini, menurut kita buat kalian para guard, sepatu ini cocok banget sih dengan kalian, terutama dengan fitur traksi yang punya grip yang mantap sih menurut kita di sepatu ini. Dengan harga 600 ribuan, menurut kita sepatu ini worth it banget sih buat kalian coba teman-teman. Oke, segitu dulu performance review dari sepatu Tarmac Fast 500 ini. Buat kalian yang minat buat beli sepatu ini, nanti kita bakal cantumin linknya di bawah buat kalian ke website Decathlonnya langsung. Dan sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Follow juga IG kita di JP Basket Channel. Semoga basketmu menyenangkan. Ini